petani capek, terpaksa saya terima ya. Jadi saya seorang petani kan saya takut kalau nggak ikut nanti saya nggak dapat labu. Nah itu saya sendiri ya kurang tahu ya. Apa penyebabnya? Nah penyebabnya apa kok pupuk langka itu saya nggak ngerti. Pak Suradi asli dari Jawa? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Transmigrasi dahulu. Transmigrasi. Jawa Tengahnya di mana, Pak? Solo. Dari Solo. Solonya di mana? Solonya Wonogiri. Apa permintaan Pak Suradi kepada pemerintah khususnya dalam bidang pertanian? Pak Prabowo Subianto sudah resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Yang penting Ya, pupuk itu jangan sampai langka. pupuk jangan sampai langka. Nah, masalah harga saya pasrah. Ya toh, yang menentukan pemerintah. Betul. Saya ikut saja. Ikut. Asalkan pupuk itu Mudah. petani diberi kemudahan untuk mencari pupuk. Saya pribadi manut harganya berapa, asalkan terjangkau. Ya Terjangkau. sudah. Sesuai dengan modal kita. Nah, Ada keseimbangan, Pak. ya betul. Lawang saya petani kecil kok saya berpikir muluk-muluk. Saya ingin menjadi orang yang mewah. Enggak. Tapi kalau cita-cita itu kan memang ada. Tapi cita-cita saya itu ada ukurannya. Saya. Harus itu, Pak. Harus memiliki cita-cita biar Nah, semangat. Iya. Kalau nggak punya cita-cita saya, ya nanti ya bagaimana ya. Iya. Namanya manusia, ya nggak semangat. Tapi cita-cita saya itu ada ukurannya. Sesuai dengan kemampuan. Nah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pekerjaan saya. Tuh, kalau saya. Jangan kamu gapai bintang di langit kalau kemampuanmu hanya setinggi pinggang. Bagus. Kalau saya pribadi ya, saya tuh ya kadang kalanya saya melihat ke atas. Tapi itu jarang-jarang. Yang saya sering melihat itu ke bawah. Kalau saya melihat ke bawah, saya bersyukur masih ada yang ada di bawah saya. Betul. Tapi kalau saya sering-sering melihat ke atas, mumet kepala saya, batuk saya, Pusing ya, Pak ya. pusing. Tapi kalau untuk urusan agama melihat ke atas bagus, Pak. Assalamualaikum. Lagi istirahat, Pak? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, Pak, dengan Rudi Asari, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Suradi. Bapak Suradi. Sedang apa ini, Pak? Ini sedang tamping galengan. Sedang tamping galengan. Iya. Sudah siap untuk ini, Pak, ya, dikelola lagi ya, Pak ya? Ya. Nanti kalau turun hujan, karena yang ditunggu petani saat ini hanya air hujan. Air hujan. Ya. Untuk irigasinya, Pak? Irigasinya masih apa ya? Masih ini dibangun, katanya nggak ngalir. Jadi petani ya ini membuat sumur bor sementara ini. Insya Allah nanti kalau irigasi jadi, itu petani di lingkungan sini mungkin ya makmur karena airnya sudah banyak, sudah ngalir. Itu yang diharapkan oleh petani. Jadi airnya sumbernya dari sumur bor, Pak ya? Sumur bor. Sebelumnya dari irigasi ya? Ya sebelumnya irigasi, karena irigasi saat ini Sedang dibangun, dibangun, direnovasi kembali ya? ya. Jadi ya petani ya harap sabar
menunggu selesai bangunan tersebut. Untuk luas lahan Bapak Suradi sendiri berapa ini? Ini setengah bau. Setengah bau. Iya. Setengah bau. Itu hasil panennya berapa Pak rata-rata? Hasil panennya kemarin mendapat 22 karung. 22 karung ya. Mm-hmm. Itu termasuk normal atau kurang? Ya normal lah, karena airnya hanya ini air berboran. Air berburan ya. Mm-hmm. Berarti berpengaruh juga ya Pak ya, tadah hujan langsung dari irigasi, berburan sendiri berpengaruh terhadap hasil panen ya Pak ya? Ya karena kemarin itu kan hujannya kurang ya. Tapi kalau hujannya itu banyak, ya nggak pengaruh sebenarnya. Hujannya itu kan sangat langka kemarin, gadu kemarin. Jadi yang diandalkan hanya sumur bor. Nah itu yang mungkin penghasilannya bisa sedikit mengurangnya. Menurun ya? Iya menurunnya sedikit. Tapi ya petani capek, sering-sering nyedot air. 22 karung itu bersih Pak? Itu belum dipotong itu. Dari yang memanen ya? Jadi bersihnya 20 karung. Basah ya? Jual padi atau beras Pak? Saya nggak jual gabah, saya keringkan, saya tumpuk di rumah. Oh, untuk stok ya Pak ya? Iya, karena saya takut. Untuk menjaga ya? Iya, untuk menjaga. Kalau kemarin petani-petani yang lain dengar-dengar berapa Pak per kilo padi gabah? Saya sendiri sih kurang tahu ya, karena saya nggak tanya-tanya dengan kawan-kawan. Untuk beras? Kalau beras, saya itu kalau giling itu istri saya yang giling, bukan saya. Nggak jual juga ya Pak ya? Ya jual cuma sedikit mungkin istri saya. Berkisar berapa? 10, 11? 10 lebih. 10 lebih ya? Petani jual ke pabrik? Ya 10 lebih. Berarti berkisar 12.000 Pak ya per kilogram harga eceran ya Pak ya? Ya mungkin bisa itu. Pak Suradi, ini sebelah ini punya Bapak juga jagung? Nah ini bukan, ini punya tetangga saya. Kenapa Bapak nggak nanam jagung juga? Ya bagaimana ya mau nanam, karena hujannya ini kan jarang-jarang sekali. Saya sudah kecapean kemarin nanam padi, itu sering-sering nyedot. Jadi hasil padi saya, kalau saya menanam jagung itu ya terpaksa untuk modal nanam jagung. Nah nanam jagung sekarang ini juga ya walaupun toh nggak sering nyedot, cuman kan nyedot juga. Butuh air juga Pak ya? Butuh air juga. Yang namanya tanaman itu butuh air, karena jagung itu kebanyakan air kurang bagus, kurang air juga kurang bagus. Kebanyakan air kuning, kurang air daunnya ngelinting, kering ya Pak ya? kering. Itu jadi saya sudah capek, terpaksa saya terima ya. Kalau menurut Pak Suradi ya, ini kan jagung ini punya tetangga, maksudnya punya petani yang lain, bergandengan dengan sawah Pak Suradi. Semisal sama-sama luas lahannya sama, setengah bau, sawah, maksudnya padi, kemudian setengah bau ditanami jagung. Menurut Pak Suradi, dari modal, perawatan, biaya dan segala macam obat-obatan dengan hasil, mana yang lebih unggul antara jagung sama padi? Kalau jagungnya bagus, ya toh terpaksa mungkin kalau jagung bagus hasilnya juga bagus. Nah setelah hasilnya bagus, kalau harganya itu juga bagus, ya itu menang jagungnya. Menang jagung? Iya, menang jagung. Kalau sama-sama harganya sama-sama menguntungkan petani? Ya, karena yang namanya harga itu kan petani nggak tahu toh. Betul. Yang membuat harga itu si pembeli, bukan petani. Pada tengkulak ya Pak ya? Ya. Kalau untuk perawatan sendiri menang mana? Maksudnya lebih hemat mana? Hemat jagung. Hemat jagung ya? Tapi kalau biaya itu banyak jagung dengan padi. Pupuknya harus banyak jagung. Harus banyak ya? Ya. Sementara padi nggak terlalu banyak dibutuhkan ya? Berapa kali pupuk Pak untuk sawah sendiri? 2 kali.
Saya 2 kali. 2 kali. Ketika setelah ditanam, 1 minggu saya pupuk. 1 minggu setelah ditanam, kemudian nah nanti kalau tanaman padi itu sudah berumur 1 bulan saya pupuk lagi. Ya 2 kali ya Pak 2 ya. kali. Tapi kalau saya itu pupuk kan nggak terlalu banyak, apalagi yang namanya menggunakan pestisida, saya kan banyak yang saya kurangi Untuk obat-obatan ya. iya. Karena saya takut nanti hama dan penyakit nanti akhirnya kebal. Taruhlah saya itu setengahnya itu apa ya, setengah ya, yang jelas itu saya nggak mau kebanyakan obat-obatan. Obat-obatan, bahan-bahan kimia ya, Pak ya. Kalau saya itu menggendong tangki itu saya juga takut kok, karena yang namanya racun itu ya saya sendiri ya, saya takut. Nah, untuk penyemprotan padi sendiri ya Pak ya. Ya. Kita bicara masalah padi dulu. Berapa kali penyemprotan? Mulai dari apa istilahnya ya? Tanam. Bukan, dari ipuan ya. Oh, dari Bu. Dari ipuan itu sudah disemprot. Sudah. Karena kalau saya itu terutama itu di bibit itu. Kalau bibitnya sehat, nanti ditanam insya Allah sehat. Penyemprotan ketika ipuan itu apa tujuannya? Fungsinya untuk Menanggulangi hama, werang bukan? bukan sundep. Sundep. Klaper putih itu loh yang menimbulkan sundep. Jadi benih itu apa ciri-cirinya ketika diserang sundep? Daunnya yang pucuk itu kan ngelinteng alom, istilah orang Jawa. Dikeriting ya? Enggak keriting, alom, layu. Layu. Nah setelah layu itu kan seharinya harus disemprot. Kalau saya menggunakan spontan. 1 kali. Kemudian setelah ditanam, Nah kalau sudah ditanam itu tergantung, saya amati ada penyakitnya enggak, ada hamanya enggak. Kalau enggak ada, enggak saya semprot. nggak disemprot ya? Enggak, untuk apa saya semprot? Enggak ada apa-apanya. Kalau namanya obat-obatan itu untuk menyehatkan tanaman tujuannya. Betul. Kalau sudah sehat, ya sudah. Saya enggak pernah menggunakan skor. Saya enggak pernah. Baik kalau kemarin itu kan saya dapat bantuan yang namanya pupuk cair. Ya saya semprotkan. Kan di situ itu organik itu. Ketika sebelum berbuah ya? Atau setelah berbuah? Setelah tanam. Setelah tanam. Pupuk cair itu yang saya semprotkan tanahnya. Itu. Di situ tertera itu pupuk organik. Pupuk organik. Iya. Tapi kalau pupuk organik memang saya senang. Ya. Apalagi saya nanam sayuran, nggak pernah saya semprot. Cuman saya harus teliti mengamati. Sering-sering saya amati, ini ada penyakitnya enggak, ada hamanya enggak. Lah kalau enggak ada, ya saya biarkan, enggak saya semprot. Yang jelas mengurangi. Betul. Kalau untuk harga pupuk sendiri Pak, kemarin gimana dari para petani? Para petani kalau harga pupuk itu ya sama kok dengan daerah-daerah lingkungan sini. Bahkan kemarin itu normal pupuk. Normal. Karena lewat lewat kelompok petani ya. ya, Bapak masuk. Masuk. Itu kan sudah dianjurkan, katanya harus lewat petani. Jadi saya seorang petani kan saya takut kalau nggak ikut nanti saya nggak dapat pupuk. Nah itu ya bukannya terpaksa, memang saya seneng ikut saya. Syukur alhamdulillah kalau waktunya pupuk turun dibutuhkan itu ada pupuknya. Untuk harga sendiri sama ya? Enggak, menurut Pak Suradi sendiri terjangkau. Terjangkau. Pernah mengalami kelangkaan pupuk subsidi? Ya pernah, tapi kan sudah lama. Tapi ya dapat Tapi agak susah ya Pak ya. Yang penting sabar menunggu. Menurut Pak Suradi, itu apa yang menjadi kendala sehingga pupuk subsidi para petani susah untuk mendapatkan? Menurut Pak Suradi sendiri? Kalau menurut saya sendiri ya kurang tahu ya. Apa penyebabnya? Nah penyebabnya apa kok pupuk langka itu saya nggak ngerti. Karena saya bagaimana ya, saya itu tiap harinya itu hanya di sawah.
saya nggak kemana-mana. Jadi ya nggak ngerti penyebab apa ini kok kurang pupuk langka, itu saya nggak tahu. Padi setelah ditanam tumbuh, hamil, dan berbuah. Iya. Untuk mengantisipasi hama, trik apa yang Bapak Suradi gunakan? Pengamatan itu tadi. Pengamatan ya. Kalau saya sering-sering ke sawah itu saya bawa kayu ya, 1 meter panjangnya untuk melihat hama dan penyakit. Karena untuk membelah apa ya, tanaman itu kan bisa dibelah terus gini kan. Bahasa Jawanya dibiak ya. Ya dibiak. Ya. Dibiak. Jadi kelihatan betul kalau itu ada penyakitnya, ada hamanya, itu kelihatan. Segera Tanggulangi. Ya. Cuman yang apa ya, obat-obatan yang murah kalau saya, yang mahal-mahal saya enggak, karena takut nanti hamanya tambah kebal nanti. Dulu pernah wereng putih itu meresahkan. Kalau tikus itu cukup dikempos, pakai belerang itu insya Allah bisa tuntas. Tapi kalau di apa ya, setiap lubang ya Pak ya? Iya, setiap lubang dikempos, setelah dikempos ditutup rapat. Tapi sebelumnya digali dulu nggak usah digali. Kalau digali itu kadang-kadang kan masih ada yang lari toh. Tapi kalau nggak digali langsung dikempos pakai belerang insya Allah tuntas. Pakai belerang ya Pak ya? Iya, pakai belerang. Cuman ya pakai masker, karena yang namanya belerang itu kan baunya nyengat. Betul. Pak Suradi asli dari Jawa? Saya kelahiran Tegasari. Kelahiran Sumatera ya? Kelahiran Sumatera. Orang tua dari mana? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Transmigrasi dahulu ya? Transmigrasi. Tahun berapa Pak? Tahun 56. Tahun 56, masa Presiden Soekarno ya? Karena Tegasari transmigrasi yang pertama, tahap pertama itu tahun 54. Terus yang kedua itu susulan namanya, itu tahun 56. Yang pertama 54, tahun 54. Jadi orang tua saya yang 56. Desa Tegalsari ini jadi murni transmigrasi? Murni bagaimana? Maksudnya murni transmigrasi dari pemerintah pada tahun 54? Iya. Tapi ada yang person juga? Ada ya? Banyak yang person. Jawa Tengahnya di mana Pak? Solo. Dari Solo. Solonya di mana? Solonya Wonogiri. Dari Wonogiri. Walaupun toh saya ini kelahiran Sumatera, saya dulu ya pernah ke Jawa di tempat mbah. Karena mbah masih, tapi kalau sekarang kan mbah sudah nggak ada. Tapi saudara masih ada di Wonogiri? Mungkin. Sudah lama kok. Nggak ke Jawa? Nggak ke Jawa. Tahun 81 saya ke Jawa. 81, 87 saya ke Jawa. Sudah 40-an tahun Pak? Belum pernah ke Jawa lagi? Sampai sekarang saya belum pernah ke Jawa. Mungkin lupa jalannya Pak. Tapi kan sekarang mudah Pak transportasinya. Ya. Dari sini ke Banyuwangi aja, dari Sumatera Selatan ke Banyuwangi kurang lebih sekitar 550. Naik langsung tapi nggak putus. Langsung ke tujuan Banyuwangi, Jawa Timur. Naik bis ya? Naik bis. Kalau dari Blitar ke Jakarta 250.000. Kalau untuk ini ya hari-hari normal, bukan hari raya besar seperti Idul Fitri misalnya, itu lain lagi. Itu biasanya lebih bengkak biayanya Pak. Kalau ke Solo, kalau dari sini ke Banyuwangi sekitar 560.000, mungkin sekitar 400-an Pak biayanya. Jadi PP 800 ya? 800 untuk biaya mobil sendiri, belum makan, minum. Sebenarnya murah kok Pak kalau dipikir Pak. Hasil dari kita panen, kita silaturahim ke Jawa, lihat Pulau Jawa kayak gimana keadaannya setelah 40 tahun ditinggal. Jadi ya istilah orang Jawa tilek, tanah kelahiran orang tua ya. Betul. Saudara-saudara dari Jawa pernah silaturahim ke Sumatera? Belum pernah. Tapi kalau dari keluarga saya, dari keluarga Morotua ya pernah. Bapak saya juga nggak apa-apa, karena ke Jawa itu sudah disiapi untuk berangkat ke Jawa
dan untuk pulangnya itu sudah disiapi. Sudah siap ya Pak ya? Jadi nggak mengharap. Bahkan orang tua saya walaupun toh hanya sedikit itu juga ninggali. Untuk oleh-oleh di Jawa ya? Oleh-oleh ya bawa yang salaman tadi yang ya nggak kandel sedikit itu ninggali. Tapi keluarga Jawa saya pulang ya nggak ada yang ngasih untuk beli es di jalan tuh nggak ada. Saya nggak apa-apa. Apa permintaan Pak Suradi kepada pemerintah khususnya dalam bidang pertanian? Saat ini kan kita sudah mendapatkan presiden baru, Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto sudah resmi dilantik menjadi presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Bapak Presiden khususnya di bidang pertanian? Yang penting ya, pupuk itu jangan sampai langka. Pupuk jangan sampai langka. Nah, masalah harga saya pasrah, ya toh, yang menentukan pemerintah. Betul. Saya ikut saja. Ikut. Asalkan pupuk itu mudah, petani diberi kemudahan untuk mencari pupuk. Sudah itu saja. Kalau saya, yang menentukan harga bukan petani, pemerintah. Saya pribadi manut harganya berapa, asalkan terjangkau. Ya sudah. Sesuai dengan modal kita. Nah, ada keseimbangan Pak. Ya betul. Ya, keamanan itu memang harapan saya dan kita semua. Iya. Dalam bidang keamanan dan kenyamanan. Karena masyarakat itu kalau sudah aman, nyaman, tentrem, adem, ayem. Yang namanya harta itu yang menentukan kan bukan istilah saya sendiri loh tuh, bukan saya yang penting berusaha. Iya toh. Tergantung Yang Maha Kuasa. Gusti Allah. Kalau Gusti Allah memberi rezeki saya banyak, iya toh? Ya. Saya ya syukur alhamdulillah. Tapi yang halal biar barokah tadi. Karena saya nggak berpikir muluk-muluk. Karena apa? Lawang saya petani kecil kok saya berpikir muluk-muluk. Saya ingin menjadi orang yang mewah. Enggak. Tapi kalau cita-cita itu kan memang ada. Tapi cita-cita saya itu ada ukurannya. Saya harus itu Pak, harus memiliki cita-cita biar semangat. Iya. Kalau nggak punya cita-cita saya, ya nanti ya bagaimana ya? Namanya manusia, ya nggak semangat. Tapi cita-cita saya itu ada ukurannya. Sesuai dengan kemampuan. Nah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pekerjaan saya. Tuh, kalau saya. Jangan kamu gapai bintang di langit kalau kemampuanmu hanya setinggi pinggang. Ya, bagus. Kalau saya pribadi ya, saya tuh ya kadang kalanya saya melihat ke atas. Tapi itu jarang-jarang. Yang saya sering melihat itu ke bawah. Kalau saya melihat ke bawah, saya bersyukur masih ada yang ada di bawah saya. Betul. Tapi kalau saya sering-sering melihat ke atas, mumet kepala saya. Kapan saya akan ke sana? Mencapai ke atas. Nah, nggak mungkin. Iya toh. Jadi saya itu sering-sering melihat ke bawah, saya sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rezeki kepada saya. Betul. Rezeki itu saya syukuri. Ya toh, entah banyak entah sedikit saya syukuri. Banyak saya bersyukur tapi nggak berlebihan saya yang bersyukur. Sedikit ya saya syukuri. Nggak kok saya itu istilah Jawa gersulo. Tahun kemarin saya mendapat sekian karung, sekarang kok hanya mendapat sekian karung. Enggak, tetap saya syukuri. Karena yang memberi rezeki Gusti Allah. Saya hanya berusaha bekerja menanam padi. Betul. Hasil saya nggak tahu. Ini nanti akan dapat berapa karung, nggak tahu saya. Yang penting saya berusaha dan berdoa. Ya, harapan saya, doa saya supaya dikabulkan. Itu. Jadi betul itu Pak. Iya. Apa maksudnya ketika kita melihat ke atas itu untuk memacu semangat kita. Nah, iya. Dan ketika kita melihat ke bawah
itu untuk supaya kita koreksi diri. Ya, Maksudnya ketika kita melihat ke bawah, ternyata masih banyak di bawah kita yang kehidupannya masih minus. Jadi kita lebih bersyukur. iya, makanya itu saya sering-sering melihat ke bawah. Walaupun toh nggak banyak, itu ada gitu aja lah yang di bawah. Betul. Di bawah saya. Kalau saya sering-sering melihat ke atas, mumet. Batuk saya, Pusing ya Pak ya. pusing. Tapi kalau untuk urusan agama melihat ke atas bagus Pak. Iya, karena yang namanya agama itu kalau nggak melihat ke atas, itu nanti mengendorkan keimanan saya. Rusak kita Pak. Iya, jadi harus melihat ke atas, harus semangat. Harus semangat. Jadi saya perlu yang namanya pengertian. Itu bukan kok berarti itu Pak Kiai masih muda, terus saya nggak mau dengar. Enggak, yang saya butuhkan adalah ilmunya. Tuh, ilmu itu sama saja, tua muda itu ilmunya sama saja. Asalkan ilmu agama loh itu. Ya. Contohnya yang membaca Al-Quran itu orang muda, yang membaca Al-Quran itu orang tua. Sama yang dibaca hanya Kitab suci. Nah itu kok yang saya lihat, yang saya dengar itu kan bacaannya. Betul. Ya orangnya ya saya lihat, tapi saya nggak memandang itu masih muda, itu tua, enggak. Anak saya di Jambe saya wanti-wanti, ibarat orang Jawa itu wanti-wanti. Waktu sholat kamu harus sholat, jangan dilupakan yang namanya sholat. Tuh anak saya itu bekerja ngangkat kayu di mobil itu loh. Di PT, tapi kayu itu kan kayu industri, kayu apa ya, kalitus, Untuk dijadikan triplek. bahan kertas kadang. Kertas. Pak Suradi, Ya, berhubung sudah siang, ya. hampir mendekati jam 12 memasuki zuhur. Terima kasih atas obrolannya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Pak Suradi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan Pak Suradi hasil pertaniannya melimpah berkah Ya. dan keluarganya juga sehat, Amin. mendapatkan rezeki yang halal barokah. Amin. Ayo Pak Suradi, Monggo. kita pulang. Sekali lagi terima kasih. Sami-sami. Mohon maaf mengganggu aktivitas Pak Suradi. Ya. Sehat selalu bersama keluarga. Mudah-mudahan anaknya yang dirantau senantiasa dalam lindungan Allah, Amin. diberikan rezeki yang halal. Amin. Begitu juga dengan anaknya yang di Karang mana tadi? Karangmarga. Karangmarga, senantiasa sehat. Lebih utama kita insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Itu yang saya harapkan. Begitu juga keluarga kakak, saya doakan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan nggak ada halangan suatu apapun. Istilah orang Jawa, adem ayem tentrem tebino saking sedaya rubeda manggiya widodo wilujeng rahayu slamet. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.